semuanya, saya Gracia Sonika Simatupang dan hari ini saya akan membuat salah satu tips dan trik untuk kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa, mahasiswi, seorang guru ataupun seorang guru, dimana kita akan membuat salah satu tips and trik tutorial manfaat dalam penggunaan dari Bandicam. Dimana Bandicam ini sangat berguna buat kita pada masa pembelajaran jarak jauh. Tentu teman-teman ataupun adik-adik semua pernah mengalami yang namanya permasalahan dalam presentasi, dimana seperti yang kalian ketahui bahwa presentasi itu tidak hanya materi atau isi saja yang sebagai penilaian, tetapi bagaimana kita sebagai seorang presentasi bisa memberikan presentasi dengan baik dengan gestur, mimik wajah ataupun intonasi dari presentasi yang akan kita sampaikan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman lain, kepada guru, dosen dan sebagainya. Nah, untuk bisa menyelesaikan atau bisa menjawab permasalahan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan penggunaan aplikasi Bandicam. Nah, penggunaan Bandicam ini sangat bermanfaat tentunya buat kita sebagai pelajar, mahasiswa, mahasiswi, calon seorang guru maupun seorang guru untuk bisa menggunakan dengan baik pada saat mempresentasikan. Tentu hal ini ada beberapa tips ataupun cara-cara penggunaan supaya nantinya kita bisa mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada pendengar presentasi kita, baik kepada mahasiswa ataupun anak-anak murid lainnya ataupun dosen ataupun guru. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan dulu tutorial yang akan saya sampaikan pada video berikut ini. Oke, semuanya kita akan langsung saja pada tutorial pembuatan tips and trik dari penggunaan aplikasi Bandicam. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mendownload Bandicam tersebut. Saya pribadi menggunakan atau mendownloadnya dengan menggunakan Google Chrome ataupun kalau misalnya kalian punya Mozilla ataupun internet akses lainnya yang bisa kalian pakai dengan menggunakan perangkat dari laptop kalian sendiri. Nah, yaitu yang pertama kita harus klik dulu Bandicam download. Nah, oke, kita download dulu Bandicamnya. Setelah itu kalian bisa mendownloadnya dengan menggunakan www.bandicam.com ya, seperti ini. Kalian buka, kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah kalian klik, kalian bisa nanti download free download. Gak usah khawatir Bandicamnya berbayar atau apapun itu, karena di sini Bandicamnya itu gratis dan dengan menggunakan beberapa step yang bisa kalian lakukan. Ya, kalian harus mengikuti stepnya dengan baik dan juga menggunakan internet atau internet yang stabil ya, supaya nanti tidak gagal dalam mendownloadnya. Setelah sudah kalian download dengan beberapa waktu atau beberapa jam kemudiannya, nanti akan ada di dalam file kalian sendiri, di dalam file download kalian. Seperti ini contohnya ya. Nih Bandicam setup. Nah, setelah itu nanti kalian bisa ikutin lagi beberapa stepnya dan kalian selesai. Setelah itu kalian bisa download. Seperti yang kalian ketahui juga ya, saya saat ini memakai fitur dari Bandicam sendiri, yaitu untuk menggunakan atau untuk mendownload dan juga mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi hal pertama yaitu kita banyak banget beberapa tips and tricks supaya kita bisa melakukan presentasi dan juga terdapat mimik wajah kalian seperti yang saya lakukan saat ini. Yaitu kalian bisa menggunakannya atau bisa memilih dengan pilihan area rekaman yang ingin kalian lakukan, bisa dari awal ujung perangkat yang kalian buat ini seperti yang saya lakukan ini, ataupun dengan layar kotak dengan ukuran ataupun custom dengan seperti yang kalian lakukan nih. Jika ada tanda-tanda merah seperti ini, itu tandanya
rekaman atau area rekaman yang ingin kalian pakai. Nah, kalau saya pribadi ukuran yang saya lakukan ini yaitu ukuran custom saja, tidak memakai ukuran-ukuran yang lainnya. Nah, setelah itu kalian juga bisa menggunakan beberapa fitur dengan video. Nah, contohnya nih, kalian bisa yang namanya melakukan setelannya. Kalian bisa menggunakan lebarnya ataupun spesifikasinya. Terus juga kalian bisa mengatur area di sebelah mananya ya, sebelah mana yang ingin kalian rekam gitu. Kalau saya pribadi taruhnya di bawah sini, di ukuran bawah, di paling di dalam rekaman yang saya lakukan. Nah, kalian juga bisa nanti taruh di sebelah tengah, kanan, kiri, dan sebagainya. Nah, ya setelah itu nanti ada juga pilihan jendela Bandicam selalu di atas nih, kalian bisa klik, ataupun nanti adanya Bandicam saat Windows hidup bisa kalian lakukan juga. Oke. Nah, setelah itu kalian juga bisa nantinya ada efek-efek sedikit ya, efek-efek. Nah, nih seperti ini. Kalian bisa mengganti di sebelah mana yang ingin kalian lakukan, atau muka wajah kalian yang ingin kalian buat nih. Ada yang bisa di tengah seperti ini, nantinya akan ada wajah kita di tengah seperti ini. Di paling bawah juga bisa yang seperti yang saya lakukan, di sebelah sini, di atas juga. Nah, terus selanjutnya juga kita bisa ukurannya bisa kita ubah nih. Kalian mau ukurannya seberapa, kalian bisa gunakan. Terus posisinya nih bisa diganti-ganti seperti ini. Terus juga mau gunakan chroma key atau enggak gitu, karena jika kalian ada green screen kalian bisa gunakan chroma key gitu. Kalau saya tetap menggunakan chroma key-nya. Nah, lanjut, setelah itu kalian juga bisa kesamaan atau perpaduan dari warna-warna yang bisa kalian pilih ya semuanya. Nah, oke, setelah itu saya batalin dulu. Nah, setelah itu kalian juga bisa yang namanya menyimpan video overlay-nya itu dengan video rekamannya saja atau suaranya saja. Kalian bisa pilih ya. Oke. Nah, suara juga kalian bisa atur suaranya seberapa banyak. Nah, kalian nggak perlu khawatir suaranya hilang atau suaranya kresek-kresek, karena ini suaranya dari Bandicam-nya nanti, dan nantinya bisa pengaturan-pengaturan lainnya bisa kalian atur sedemikian rupa. Oke. Ini seperti yang ingin saya lakukan saat ini. Oke. Ya, bentar ini. Oke, sebentar. Oke, tidak bisa. Oke, lanjut aja dulu ya, lanjut. Nah, setelah itu kalian juga bisa menggunakan speaker yang ingin kalian lakukan nih. Kalian ada pilihan beberapanya. Terus ada juga mikrofonnya ya. Oke, lanjut. Tadi kita juga udah sampai ke kamera web. Lanjut ada tikus. Nah, kalian bisa gunakan warna apa yang ingin kalian pilih ya. Kalau saya pribadi sangat jarang memakai ini, tapi kalau misalnya kalian ingin memakai efek-efek juga bisa. Selanjutnya yaitu ada logo, yaitu ini logo dari Bandicam tersebut ya, atau logo yang itu. Oke. Nah, setelah itu Danis sudah cukup dalam pengaturan rekamannya. Dan juga ada beberapa gambar yang bisa kalian lakukan, atau hidupkan suara Rana, terus atau ada formatnya bisa JPEG dengan kualitas tinggi, kualitas custom, ataupun kualitas normal lainnya. Nah, ini bisa suara yang ingin kalian add speakernya, bisa juga ini mikrofon atau suara yang kalian yang ingin saya sampaikan. Nah, ini bisa jeda di dalam video yang misalnya kalian agak lupa ada informasi atau PPT apa yang kalian sampaikan, kalian bisa dijeda. Nah, ini juga rekaman yang kalau misalnya kalian ingin rekam atau berhenti di sini. Nah, ini juga ambil gambar kalau misalnya kalian mau ngeklik gambar dari hasil video yang kalian sudah tampilkan. Nah, setelah itu nantinya kita buat dulu ya, kita contohkan dulu seperti apa contohnya. Oke, bentar.
Oke, nah contohnya seperti ini. Kalian bisa klik PPT yang ingin kalian sampaikan atau informasi yang ingin kalian buat ya. Setelah itu kalian bisa, nah jadi kan terlihat ya dari PPT kalian dan juga wajah kalian bisa mempresentasikannya dengan baik. Dan nantinya ini juga kalian bisa slide-slide. Nanti kalau misalnya jika ada yang ketutupan seperti ini, kalian bisa atur posisi mukanya di sebelah mana, mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, ataupun di atas, ataupun yang lainnya. Nah, saya buat dulu contohnya seperti ini. Oke. Nah, contohnya kalau misalnya saya mau pindahkan di atas karena ketutupan, saya bisa klik OK. Oke, nanti dia pindah juga. Nah, tapi karena saat ini saya sudah bikin pengaturannya, jadi tidak bisa diganti. Tapi kalau misalnya kalian ingin mensejajarkan dengan presentasi kalian bisa nanti taruh di atas, di kanan, kiri, ataupun bawah. Nah, setelah itu ya kita bisa ngomong, berbicara, presentasi, ataupun membuat tutorial seperti yang ingin saya lakukan, kalian juga bisa buat. Nah, semuanya, sampai di sini presentasi yang atau tutorial dari tips and trick yang saya buat dari penggunaan Bandicam. Semoga bermanfaat dan juga nanti bisa ikutin bagaimana nanti cara-cara pembuatan atau cara-cara dengan pembuatan atau informasi dari baik dari video maupun dari gambar yang saya lakukan. Selanjutnya, nah, gimana teman-teman semua? Sudah melihat tutorial yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga tutorial yang saya sampaikan itu bisa jelas dan bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup video saya kali ini, saya mau memberikan beberapa manfaat dan juga alasan mengapa Bandicam ini sangat penting, terutama di dalam mempresentasikan akan suatu hal atau informasi yang kalian sampaikan, terutama di dalam bidang pendidikan. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa pada masa pembelajaran jarak jauh ini kita membutuhkan aplikasi atau kita membutuhkan suatu program di mana bisa mempresentasikan dengan baik, terutama di dalam kelas pada saat kalian ingin mempresentasikan tugas, proyek kalian, atau apapun informasi yang kalian sampaikan. Sebagai seorang siswa ataupun siswi, kalian bisa menggunakan Bandicam ini dengan adanya wajah kalian atau mimik kalian di dalam video, sehingga guru kalian bisa juga menilai kelugasan kalian di dalam presentasi, dan juga bahwa kalian bisa memahami setiap materi dengan baik. Selanjutnya, jika kalian juga adalah mahasiswa ataupun mahasiswi, kalian juga bisa menggunakan Bandicam ini untuk mempresentasikan PPT kalian baik dalam tugas kelompok maupun individu. Dan jika kita adalah seorang guru, kalian juga bisa menggunakan Bandicam ini sebagai sarana untuk bisa memberikan materi atau latihan-latihan kalian sebagai calon seorang guru. Nah, jika kita adalah sebagai seorang guru, kita juga bisa menggunakan Bandicam ini untuk memberikan materi yang tidak hanya berupa PPT saja atau tidak hanya berupa suara kita saja, tetapi adanya wajah kita, adanya mimik wajah kita, adanya kelugasan kita, adanya perkataan atau intonasi suara kita, nantinya setiap siswa bisa memahami dengan baik, terutama dalam materi yang ingin kalian sampaikan, baik di dalam tugas matematika, bahasa Indonesia, IPS, ataupun sebagainya. Nah, manfaat lainnya juga di dalam Bandicam ini, kalian bisa menggunakan di rumah dan juga tidak terlalu banyak menggunakan internet atau tidak terlalu banyak menghabiskan internet yang kalian punya. Nah, sehingga sangat baik digunakan untuk baik itu guru, baik itu siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi.
Selain itu juga Bandicam ini juga bisa kalian gunakan jika kalian ingin membuat video seperti yang saya lakukan ini. Kalian bisa merekam seluruh aktivitas di dalam komputer, laptop yang ingin kalian lakukan. Nah, sampai di sini dulu materi ataupun informasi yang ingin saya sampaikan dalam penggunaan Bandicam. Semoga bermanfaat dan juga kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ataupun nanti selanjutnya ya. Kalian bisa menggunakan dan melihat apa yang ingin saya tutorial, tips and trik dan juga manfaat dari program-program lainnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya bisa memahami lebih lagi di dalam Bandicam. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.